Halo, selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan peziarah. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam Pak Robin. Saya Malam ya, Pak. Malam Robin. syukurnya saya sudah sedikit tenar, jadi masih banyak yang kenal. Ketemu lagi dengan saya, Robin. Terima kasih nih, Bu Mari dan teman-teman yang lain. Ada juga teman-teman yang ketemunya setahun sekali pas acara hajatan tahunan Kamenarkon Indigo. Well, tapi saya senang bahwa akhirnya waktu juga yang ikut mempertemukan kita setiap tahun sekali. Malam ini kita akan mulai peziarahan kita. Semua format acaranya dilakukan secara online. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan mohon berkat Tuhan, mohon penerangan Roh Kudus, dan juga perantaraan Bunda Maria, supaya kelancaran acara kami Ngerkon ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga kita mohon berkat untuk kelancaran konklav yang akan dimulai pada tanggal 7 Mei nanti. Saya persilahkan kepada sahabat saya, Mbak Eni, untuk membawakan doa pembukaan. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita membawa hati, pikiran, dan budi kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu. Kami kau pertemukan dalam acara yang sangat spesial pada malam hari ini. Kami berkumpul untuk belajar, untuk mengarahkan pada putramu yang terkasih Yesus Kristus dengan belajar menjadi murid yang setia mendalam perjalanan kehidupan kami, terutama menuju masa senja kami nanti sebagai tujuan akhir hidup kami. Bapak, kami akan belajar berkontemplasi dengan film bersama Santo Ignatius, menyelami apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami ungkapkan dalam aksi kami dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah perangkat internet dan hal-hal yang lain yang mendukung sarana prasarana perjalanan malam hari ini. Semoga Engkau berkati dan berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa dengan perantaraan Roh Kudus dan Bunda Maria. Mohon agar pelaksanaan konklav berjalan dengan baik dan lancar, serta kami umat-Mu mendapatkan anugerah Bapa Suci Paus yang tepat bagi gereja dan dunia saat ini. Mari kita doakan Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra. Amin.
Terima kasih Mbak Eni. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Romo Marwan. Saya juga ingin menyapa sebentar nih beberapa teman-teman lama nih. Ada Mbak Eta, ada Mbak Titi, kemudian ada ini Mbak Lana ini lah, rasanya lama tak jumpa ini ya. Ah, kemudian siapa lagi nih? Oh ini kalau Pak Pak Jerry langganan ini sering ketemu. Dia Recording in ya, agenda kita tahun 2025 ini mengambil tema menata hati meniti senja. Apa itu menata hati meniti senja? Nanti hari Senin akan dijelaskan lebih panjang lebar tentang sekilas menata hati meniti senja, formatnya seperti apa. Tapi secara keseluruhan, agenda Kaminarkon Inigo itu selama 2 minggu, mulai tanggal 3 sampai dengan 18 Mei 2025, eh, ada 10 kali pertemuan, semua format online. 2 kali pertemuan pertama, malam ini dan besok malam, itu kita melakukan kontemplasi menggunakan film Ignacio de Loyola. Jadi kita menyaksikan bersama-sama potongan film paruh pertama malam ini dan paruh kedua besok malam, kisah pertobatan eh, dari eh, tagline movie-nya Soldier, Sinner, Saint. Ya, tentara, pendosa, kemudian jadi santo. Jadi ya kita coba bayangkan bila kita sendiri perjalanan hidup kita kurang lebih terwakili dengan ketiga kata itu. Soldier, sinner, saint. Ya, tentara, pendosa, dan santo. Oke. Pada kesempatan kali ini saya juga, oh ya, setelah 2 pertemuan pertama menikmati film Ignacio de Loyola, kemudian ada 7 kali pertemuan selanjutnya itu ada Pungta 1 sampai Pungta 7 yang mengambil, nah bedanya tahun ini tuh dibagi jadi 2 segmen, segmen menata hati dan segmen meniti senja. Tapi pungtanya akan diberikan di hari yang sama. Jadi ada kalau teman-teman yang sudah pernah ikut Kaminar di tahun-tahun sebelumnya, itu kita merefleksikan tema yang diangkat dalam Kaminar Kon Inigo bercermin dari kisah pertobatan Santo Ignatius, kemudian kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai tema yang diangkat. Nah, tahun ini selain hal yang sama, dikasih satu tambahan lagi, lokakarya. Yaitu kalau kebetulan temanya menata hati meniti senja, jadi dipisahkan. Jadi dia menata hati yang merefleksikan pertobatan Santo Ignatius dalam hidup kita keseharian, yang meniti senja yaitu bentuk loka-karyanya. Nah, tahun ini eh, ada beberapa peserta baru maupun yang lama yang sudah bergabung. Nah, cuman untuk lebih jelasnya saya undang kepada Pak Budiatmoko selaku eh, ketua dari tim PK Latihan Rohani Pemula untuk memaparkan tentang statistiknya. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Robin. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah jelas Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Romo dan teman-teman sekalian. Seperti disampaikan Pak Robin, agenda tahunan kita, Kaminarkon Inigo tahun ini
temanya menata hati dan meniti senja. Nah, untuk melihat lebih besar gambarannya, siapa sih sebenarnya peserta atau eh, yang tergabung di dalam eh, Kaminarkon Indigo 2025 ini. Saya akan sampaikan beberapa mungkin gambaran menurut mungkin usia, mungkin eh, pekerjaan dan segala macam. Nah, eh, dari Google Form yang teman-teman sampaikan ini berdasarkan apakah pernah mengikuti program LRP sebelumnya. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini terlihat bahwa yang belum itu 36%, yang sudah 63%. Nah, nanti setelah ini mungkin kita harapkan teman-teman yang belum mengenal latihan rohani pemula ini nanti dapat bergabung di dalam eh, program dari latihan rohani pemula. Mungkin dalam bulan-bulan ke depan, dalam jangka waktu dekat mungkin ada program ini. Nah, lalu kalau dilihat apakah pernah mengikuti Kaminarkon Inigo atau acara malam hari ini, ternyata terbalik bahwa 60% belum pernah. Jadi nanti mungkin mendapatkan suatu perspektif baru, kemudian pengalaman baru, mudah-mudahan nanti mengantarkan apa yang menjadi eh, dambaan dari teman-teman sekalian. Jadi cukup besar yang belum pernah mengikuti, sekitar 60%. Lalu kemudian ini gambaran yang pernah mengikuti eh, Kaminarkon Indigo. Ini hanya detail saja. Eh, Gambaran yang 60%, yang sudah pernah mengikuti, ini kalau kita lihat eh, lengkap Pak Robin dan teman-teman sekalian. Dimulai dari Kaminarkon Indigo pertama tahun 2021, 22, 23, dan 24. Nah, ini sungguh menggembirakan hati bahwa kita tidak melupakan agenda tahunan kita untuk Kaminarkon Indigo ini. Lalu selanjutnya kalau kita melihat peserta peziarah pada tahun ini perempuan ternyata lebih banyak, hampir sekitar 73% dari peserta Kaminarkon Indigo tahun ini, lalu yang laki-laki itu sekitar 27%. Nah, mudah-mudahan program-program ke depan ada peningkatan, terutama dari harapannya dari kaum Adam, dari bapak-bapak, dari laki-laki, semoga masa-masa yang akan menjadi lebih baik, lebih bergabung lagi dalam program ini. Lalu kalau kita lihat berdasarkan pendidikan, di sini sebagian besar adalah di S1, 51%, lalu kemudian di S2, 24%, lalu di SMA sederajat 13%. Jadi ini menunjukkan variasi dari peserta di Kaminarkon Indigo di tahun ini. Berdasarkan pekerjaan, kita melihat di sini ada karyawan swasta, ada juga pelajar, lalu yang cukup besar juga ibu rumah tangga, lalu pensiun. Bervariasi. Jadi kita harapkan bahwa pengalaman Kaminarkon Indigo ini, terutama menata hati, meniti senja, apakah ini diikuti oleh memang teman-teman berziarah yang masuk ke usia senja. Kita lihat berdasarkan data, itu ternyata yang terbesar memang di usia 50 sampai 60 tahun. Yang di warna hijau ini 60 atau sekitar 31%. Lalu yang kedua itu yang usia 40 sampai 50 tahun. Jadi yang kedua 26%.
ada usia di atas 70 tahun, 5%, usia di atas 60-70 tahun, itu 13%. Lalu di usia 30-40 tahunan 40%, dan ada juga yang usia 20-30. Nah, ini sekitar 11%. Dan ini menarik kalau melihat tema yang disajikan seolah-olah mengarahkan kepada yang usia senja saja. Tapi kita yakin bahwa menata hati mestinya persiapan kita tidak hanya pada saat kita menjelang usia senja, tapi jauh-jauh hari hendaknya mungkin lebih baik memang bisa kita persiapkan. Lalu ini motivasi mengikuti Kaminarkon Indigo. Saya mencoba dari banyak sekali tema motivasi, nanti saya coba kelompok-kelompokkan. Ya, setidak-tidaknya yang paling besar adalah 34, menumbuhkan kehidupan rohani. Nah, ini dari berbagai mungkin pergulatan, mungkin alasan mencari sesuatu untuk lebih dapat menumbuhkan kehidupan rohani. Lalu yang kedua, ingin mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, atau memuliakan dengan Tuhan. Ini sekitar 20%. Nah, lalu yang warna hijau, yang 18% itu lebih mengenal Ignatian, atau juga mencoba konsisten menjalani kehidupan sebagai Ignatian. Lalu ada juga yang 16%, warna oranye, itu ingin mempersiapkan kehidupan di masa senja. Nah, ini background motivasi dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang terakhir slide saya ini menunjukkan dambaan apa sih yang diharapkan dari mengikuti Kaminarkon Indigo ini. Saya membagi dalam 4 kelompok besar. Sebenarnya banyak sekali, tetapi saya membagi 4 kelompok besar supaya penjajahannya lebih. Ya, dalam 4 kelompok besar, yang paling banyak adalah mengarah kepada mencari kebijaksanaan. Artinya dambaan lebih pada orientasi bagaimana menghadapi persoalan, bagaimana menghadapi kehidupan, sehingga menjadi lebih bijak di dalam kehidupan. Lalu yang kedua itu mendapatkan kedamaian hati, ketentraman, kemudian tenang, ketenangan, gitu. Yang warna kuning, yang warna hijau itu memahami kehendak Allah, mencari kehendak Allah. Nah, kemudian yang warna biru itu dekat dengan Allah. Nah, dambaan yang lain banyak yang bersyukur supaya mendapat dicintai orang, memperoleh kerendahan hati, ketekunan, kesetiaan, keterbukaan hati, pengampunan, sukacita, dan rasa bahagia, rasa bersyukur. Jadi, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itu gambaran besar peserta Kaminarkon Indigo di tahun 2025 ini. Jadi, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Robin. Terima kasih Pak Budi atas paparan statistiknya. Melihat statistiknya ini saya senang dan bersyukur sekali bahwa acara Kaminarkon Indigo ini bisa menjangkau teman-teman baru. Ya, saya lihat tadi yang belum pernah ikut LRP ada 36%, berarti sepertiganya. Dan yang belum ikut CCI malah 2/3-nya. Dan ini satu hal yang mengembirakan. Karena akhirnya Kaminarkon Indigo dan latihan rohani pemula juga bisa makin dimasyarakatkan.
karena banyak yang mulai belajar mengenalnya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya karena acara malam ini itu kita akan menyaksikan bersama potongan film Kak Ignacio de Loyola. Eh, Sebelum melihat itu saya undang kepada Romo Marwan untuk memberikan pengantarnya sekaligus mengantar kita untuk pemahaman tentang kontemplasi menggunakan film. Ruang online dan waktu saya serahkan kepada Romo Marwan. Terima kasih Robin untuk eh, waktunya. Eh, saya oke, bisa dilihat ya. Sudah terlihat ya. Oke. Eh, Pada kesempatan ini mungkin untuk berkontemplasi menggunakan film saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Saya kemarin menduga bahwa sebagian besar sudah ikut CCI, jadi sudah tahu tentang itu. Tapi oke, nanti tetap eh, saya jelaskan langkahnya sekilas. Tetapi yang ingin mendalami bagaimana berkontemplasi menggunakan film, saya kira bisa nanti membaca dari bahan yang sudah dibagikan. Saya lebih ingin menempatkan bagaimana kita melihat film Ignacio de Loyola dalam kerangka topik kita menata hati, meniti senja ini. Dan di sini saya paparkan saja bahan yang menjadi tulisan saya dalam majalah rohani dengan topik ini. Memang bagaimana menyongsong senja itu. Oke, bagian ini saya bacakan saja ini. Sebenarnya usia senja itu adalah kesempatan untuk meninjau, memahami, dan juga menerima seluruh pengalaman hidup ini. Masa lanjut usia atau usia senja merupakan masa istimewa yang tidak kalah penting dan indah dibandingkan dengan masa muda itu. Inilah masa bagi seseorang untuk merenungkan perjalanan hidupnya, merayakan pengalaman yang baik, dan bangga akan apa yang dapat diwariskannya. Itu sebenarnya ini masa yang ideal bagi oma opa kita, orang tua kita. Ini adalah kesempatan yang utama, yang istimewa. Namun memang masa ini eh, juga kadang dialami seseorang sebagai pengalaman di mana banyak pergulatan. Di situ banyak pergulatan yang lebih intensif untuk menerima kegagalan, memaafkan, berekonsiliasi dengan pribadi-pribadi penting dalam hidupnya, serta memahami kelemahan dan penderitaan. Karena sangat intensif, kadang ya masa ini tidak mudah untuk dilewati. Akan tetapi justru dalam hal yang sulit itu ya kita tahu di sini adalah ada anugerah yang tersembunyi di sana. Pengalaman atau kesempatan atau masa subur untuk mengolah pengolahan rohani. Ini undangan bagi opa oma yang mungkin masih berjuang, bergulat juga dalam menjalani masa usia senjanya ini. Oke. Eh, Ya ini masa yang tidak mudah untuk dijalani. Saya pribadi tentu saja belum menjalani, tetapi menyaksikan bagaimana ya beberapa orang, salah satunya ayah saya ketika mengalami masa senja yang tidak mudah itu. Tidak mudahnya di mana kalau para opa oma mungkin di sini sudah tahulah itu. Eh, karena seringkali para lansia ini diserang oleh rasa ketidakberartian atau ketidakbermaknaan yang akut ini. Ini terjadi bahkan untuk mereka yang tidak mengalami gangguan kesehatan. Bagi mereka yang sakit, maka yaitu rasa berat ketidakbermaknaan ini semakin berat juga. Karena di sini pada masa usia senja ini mereka
atau opa oma kita merasa tidak lagi produktif, lalu tidak memperoleh gaji, tidak dapat mengurus keluarga, lalu juga jika pasangannya sudah meninggal, mereka seperti sudah mati juga, sudah tidak ada gunanya lagi hidup ini gitu. Lalu mereka merasa lemah karena tidak dapat mengemudi kalau sebelumnya mereka biasa ke sana kemari menggunakan kendaraan sendiri gitu. Lalu tidak bisa melihat dengan jelas tempat yang remang, lalu tidak bisa beraktivitas secara fisik. Nah, itu semua membuat eh, diriku tidak berguna lagi atau kurang berguna. Dan banyak juga yang merasa bersalah karena harus minta bantuan dan merepotkan orang lain. Ini dapat saya tangkap dari bapak saya ya ketika sudah perlu bantuan itu merasa bersalah ketika meminta bantuan kepada anak-anaknya maupun siapa yang merawat itu. Dan juga ini sering kali juga mereka merasa tidak dipahami keinginan mereka. Itu. Ini adalah masa yang tidak mudah. Kemudian, eh, tetapi bagaimana eh, menjalani masa yang tidak mudah ini? Di sini salah satu pegangannya adalah keyakinan bahwa setiap tahap kehidupan itu memiliki tugas masing-masing. Dan tahap kehidupan masa senja ini adalah ya tahap kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan dengan segala tugas dan juga rahmat-Nya. Ini dalam rencana Tuhan yang lebih besar, setiap kehidupan berarti, itu ya. Jadi berarti pasien yang diam di ranjang rumah sakit, yang tidak berpikir ada orang yang peduli, dia ada di sana pun kehidupannya berarti. Itulah pesan utama yang perlu dipegang para lansia dan juga perlu kita sampaikan kepada mereka kalau kita belum lansia ini. Maka para lansia ini perlu didukung agar dapat memahami perutusan mereka pada masa senja itu. Sehingga mereka juga dapat melaksanakan perutusan itu dengan damai dan gembira. Maka pertanyaannya untuk mereka yang belum lansia adalah, ya bagaimana dukungan ini kita berikan? Atau ya itu. Dan kalau kita sudah tahu cara bagaimana mendukung para lansia, tentu saja kita yang belum memasuki masa itu juga dapat menyiapkan diri sejak awal itu. Nah, salah satu cara untuk memahami perutusan baru pada masa lansia ini, kita pertama tadi ya mengatakan bahwa kepada para lansia itu bahwa hidup mereka bermakna itu juga ketika masa usia senja. Nah, dalam hal ini tentang tahapan kehidupan kita bisa belajar dari kitab Weda yang memaparkan tahapan-tahapan kehidupan dan menegaskan tadi setiap tahapan kehidupan memiliki peran khusus, memiliki perutusan khusus baik praktis maupun spiritual. Kalau ada 3 tahap yang bisa kita lihat di sini. Pertama itu tahap Brahmancara. Itu ketika seorang masih muda, dia tinggal bersama seorang guru untuk belajar, membaca, menulis, dan belajar tentang kehidupan. Ini adalah tahapan pertama seseorang. Kemudian tahapan kedua itu tahapan Grihasta, yaitu ketika orang sudah dewasa, ini saatnya bekerja, mengejar karir, berkontribusi pada komunitas, lalu juga di sini ya beribadah untuk mereka yang menikah, mempunyai anak, menikmati kesenangan lainnya. Ini ya tahapan orang dewasa gitulah, dewasa dengan segala tanggung jawabnya. Nah, tahapan berikutnya adalah wanaprasta itu ketika anak terakhir itu sudah menikah, bahasa Jawanya sudah mentas itu, lalu orang itu melepaskan tanggung jawabnya atas keluarga dan menjadi penghuni hutan seorang wanaprasta. Itu
tradisi dulu dalam tradisi Hindu ya. Yang sekarang tentu saja tidak dimaknai secara literer, tapi bisa dilaksanakan. Apa maksudnya itu? Jadi di situ intinya melepaskan tanggung jawabnya, melepaskan hal-hal kepentingan duniawi, meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah terjadi dan mempelajari hal-hal yang sebelumnya tidak sempat dilakukan. Akan menjadi sulit ketika orang sebenarnya sudah memasuki masa senja tetapi masih mengurus banyak hal. Nah, di sini tiap tahap kehidupan itu ada perutusan masing-masing dan untuk tahap ketiga ketika orang sudah berada pada usia senja, ini adalah sebenarnya kesempatan untuk meluangkan waktu melihat apa yang sudah terjadi dan juga mempelajari hal yang sebelumnya tidak pernah sempat dilakukan. Oke. Ada juga itu tadi Weda, tapi ada psikolog Erikson itu juga melihat tingkat-tingkat kedewasaan manusia. Dan ini adalah tingkat terakhir. Ada Erikson melihat ada 8 tingkat. Ini adalah tingkat dewasa sebenarnya, tetapi saya terapkan sebagai tingkat tertinggi bagi lansia. Pada setiap tahap kehidupan itu ada tarikan 2 kutub. Dan untuk mereka yang dewasa atau juga dalam hal ini khususnya lansia itu tarikan kutubnya adalah kutub integritas, lawannya keputusasaan. Integritas tercapai ketika seseorang mampu menerima kehidupannya dengan segala kesalahan dan berkatnya, pengalaman suka dan dukanya. Tapi sebaliknya orang mengalami keputusasaan ketika dia tidak dapat menerima masa lalunya, padahal dia menyadari bahwa kematian sudah di depan mata. Itu tidak ada waktu untuk mengulang kembali apa yang sudah terjadi. Lalu yang ada penyesalan, putus asa itu. Nah, di sini pergerakan atau upaya menuju integritas sebenarnya merupakan undangan untuk mengolah kerohanian bagi mereka yang sudah berada pada tahap lansia itu. Caranya adalah menengok ke belakang apa yang sudah terjadi, merenungkan, mengucap syukur, menyadari rasa malu untuk kegagalannya, tetapi juga berdamai dengan rasa itu, memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain, serta menerima maaf dari orang lain dan juga pengampunan dari Tuhan. Inilah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh mereka yang berada pada tahap lansia sehingga mereka sampai pada keadaan integritas itu. Mampu menerima kehidupannya dengan segala suka dukanya, kegagalan maupun keberhasilan. Nah, lalu di sini ada panduan dari Carol Johansson, itu seorang pastor yang mendampingi para lansia ini. Loka-karyanya menarik, saya gambarkan di sini dan nanti selama CCI ini harapannya teman-teman bisa mulai menerapkannya, mungkin secara terbatas itu. Tetapi kalau loka-karya ini dilaksanakan secara sistematis, serius, tampaknya ini sangat membantu bagi orang tua. Ada langkah-langkah yang ditawarkan oleh Carol ini. Yang pertama, langkah dimulai dengan menulis autobiografi spiritual. Pada langkah ini, para lansia diminta untuk menuliskan dalam 2 atau 3 halaman garis besar perjalanan hidup mereka dalam konteks keluarga, pekerjaan, masyarakat, yang semuanya dikaitkan dengan relasi mereka dengan Tuhan. Dan film yang akan kita tonton ini, film Ignacio de Loyola itu sebenarnya ini juga autobiografi dari Ignatius yang dibuat film. Dan autobiografi ini ditulis atau diceritakan oleh Ignatius ketika dia sudah usia cukup usia senja.
Untuk ukuran saat ini mungkin belum sangat tua ya, 56 macam itu. Tapi untuk zaman itu ini sudah tergolong usia senja karena akhirnya juga Ignatius meninggal. Tapi di sini menuliskan autobiografi spiritual. Lalu langkah kedua, latihan pengampunan, dan ini saya kira yang sangat penting. Pada tahap ini setiap peserta diminta membuat daftar 3 orang yang perlu aku maafkan dan juga 3 hal atau peristiwa terkait dengan diri sendiri yang perlu aku maafkan. Ya, tantangan bagi para lansia adalah ketika belum bisa memaafkan orang lain maupun memaafkan diri terkait dengan peristiwa yang dia alami, peristiwa ya. Kemudian langkah ketiga adalah merefleksikan warisan. Pada tahap ini peserta diajak untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang paling aku banggakan dalam pekerjaan dan kehidupanku? Seberapa baik aku mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilanku dengan nilai dan keyakinan yang aku anut. Hal baik apa yang telah aku lakukan bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Itu. Ignatius ketika menceritakan pengalaman hidupnya, dia mau cerita tentang ini karena itulah yang dia wariskan bagi para Yesuit yang dia harapkan bisa belajar sesuatu dari pengalaman Ignatius. Bagi para lansia ini juga perlu memikirkan, merenungkan sebenarnya apa yang sudah atau dapat kuwariskan bagi generasiku selanjutnya. Kemudian langkah keempat adalah mendiskusikan kematian dan ajal. Seringkali orang takut akan kematian. Nah, dalam hal ini para lansia juga diajak untuk bercerita satu sama lain dan juga bahkan menyiapkan diri untuk masa ya saat kematiannya, termasuk nanti saat aku meninggal, aku ingin dimakamkan dengan cara seperti apa, nanti lagu-lagunya seperti apa, dan seterusnya. Ini adalah sebuah cara supaya orang tidak takut akan kematiannya. Kemudian langkah terakhir adalah ini. Setelah peserta mengumpulkan apa yang telah mereka lakukan dan juga mendiskusikan tentang yang telah mereka lakukan, saat terakhir ini adalah dalam lokakarya itu mendiskusikan tentang caraku dalam menjalani hidup selanjutnya. Karena ya para lansia meskipun diajak tadi ya merenungkan kematian kan mereka sebenarnya masih belum meninggal, masih ada waktu yang mesti dijalani. Jadi setelah melihat semua tadi lalu aku masih ingin menjalani hidup seperti apa? Apa yang masih ingin kulakukan? Apa yang ingin kupelajari? Apa yang ingin kujalani dan kuberikan? Inilah yang menjadi pegangan para lansia dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ini gambaran tentang lokakarya itu. Dan penegasan saja, masa lansia adalah masa panggilan baru bagi para lansia saat memasuki usia senja itu mereka memilih panggilan baru. Ini adalah masa untuk berefleksi, berdamai, mengintegrasikan diri, menerima kehidupan yang telah dijalani, mensyukurinya, menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan, dan kemudian menikmati kebebasan baru. Dan juga keterbukaan terhadap apapun yang ada di depan itu. Dan kita perlu sadar bahwa seseorang tidak otomatis menjadi bijak seiring bertambahnya usia. Kebijaksanaan datang dari perpaduan pengetahuan dan pengalaman, didukung oleh refleksi dan rekonsiliasi. Dan lokakarya yang dibuat itu harapannya memberikan pengetahuan, membantu untuk merefleksikan pengalaman dan juga berekonsiliasi untuk pengalaman-pengalaman yang tidak mudah pada masa lalu itu. Dan dalam hal inilah keluarga anggota komunitas itu diundang untuk membantu para lansia sampai pada kebijaksanaan itu. Oke. Ya,
baik atau tidaknya masa tua tergantung pada bagaimana seseorang menjalaninya. Dan ini Carol berharap akan berupaya agar tahun-tahun tersebut menjadi masa yang damai dan memuaskan bagi para lansia yang masih memiliki banyak hal untuk dilakukan dan banyak hal untuk dijalani. Itu kerangka besar undangan bagaimana menjalani masa lansia dengan damai, dengan bijaksana, dan untuk generasi yang belum memasuki lansia dengan mengetahui kerangka itu sebenarnya dipandu juga bagaimana membantu mereka. Nah, ini penegasan sedikit saja. Autobiografi Santo Ignatius itu seringkali diterjemahkan sebagai wasiat dan petuah. Dan ini memang diceritakan Ignatius pada masa usia senjanya. Dan itulah wasiat yang diberikannya. Dan kita akan menyaksikan wasiat dan petuah Ignatius ini dalam bentuk film. Dan meskipun tidak semua bagian itu menggambarkan tentang pengalaman usia senja, tetapi banyak poin-poin atau peristiwa-peristiwa di mana pengalaman itu sangat related pada pengalaman mereka yang berada pada usia senja itu. Misalnya itu ada banyak adegan yang menunjukkan bagaimana Inigo itu berhadapan dengan situasi keterbatasan. Di awal-awal dia memang masih muda, tapi dia berhadapan dengan sakit, lemah, tidak bisa apa-apa. Nah, itu adalah pengalaman utama para lansia. Lalu ada pengalaman melepas ini ya, dari seorang yang mandiri menjadi tergantung pada orang lain ya. Saat-saat Inigo sakit itu pengalaman melepas, lalu ketika dia sudah tidak bisa lagi mengejar cita-cita sebagai ksatria, lalu dia ya melepas cita-cita itu untuk menerima perutusan baru. Ini pengalaman para lansia. Lalu tadi ya, menerima panggilan baru dari ksatria duniawi menjadi ksatria Kristus. Ini dapat memberikan inspirasi juga bagi para lansia yang memperoleh panggilan baru pada masa senjanya itu. Kemudian bagaimana menjalani panggilan baru dan membantu orang lain menyadari panggilan mereka. Banyak adegan-adegan dalam film itu bagaimana Ignatius membantu orang untuk menyadari panggilan baru mulai sekarang. Dari cerita Ana yang akan kita lihat dan Ignatius bersama dengan kelompoknya yang membantu orang lain menyadari panggilannya. Untuk lansia sekali lagi, panggilan baru apa yang ku peroleh saat ini, itu yang perlu disadari. Kemudian banyak peristiwa di mana kita bisa belajar dari Ignatius tentang menerima, memaafkan, dan mengampuni kegagalan pada masa lalu. Dan untuk bisa mengalami ini perlu pembedaan roh. Kemudian ya dalam autobiografi kita juga bisa mengenang, mensyukuri, merayakan keberhasilan. Kemudian juga Inigo itu dari filmnya kita bisa juga melihat bagaimana Inigo dibantu oleh orang-orang. Salah satunya Putri Katrina itu yang mendukung pada masa lalu. Dan juga bagaimana Inigo menerima dukungan banyak orang dari masa kini. Ini pula yang bisa dilakukan oleh para lansia. Itu sekedar beberapa hal bagaimana kisah Inigo bisa dijadikan inspirasi bagi para lansia. Nanti kita lebih detail akan renungkan selama 2 minggu ini. Dan terakhir di sini, ketika kita menggunakan film sebagai kontemplasi untuk mereka yang sudah biasa latihan rohani pemula, di sini langkah kita sadar dalam doa latihan rohani pemula itu kan ada 5 langkah. Ada persiapan menyadari diri di hadapan Tuhan, doa pembuka, kita mohon rahmat agar dapat mengarahkan seluruh diri kepada Allah,
dan juga mohon supaya yang kita lakukan demi pujian dan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian mohon menyampaikan dambaan, aku mohon apa itu nanti saya sampaikan di sini. Jadi sebelum nonton film, dambaan kita apa itu kita sampaikan kepada Tuhan. Dan juga langkah berikutnya perjalanan. Ya ini ketika kita nonton film ya sudah memberikan seluruh diriku untuk menonton film Ignacio de Loyola, membiarkan diri disentuh oleh kisah perjalanan, khususnya ya pada saat iniku diskresi dan juga ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan lansia ini. Kemudian terakhir, ketika kita berkontemplasi menggunakan film, kita juga melakukan percakapan, artinya mengendapkan seluruh pengalaman nonton film, kemudian melakukan percakapan singkat dengan Allah, seperti berbicara kepada sahabat tentang apa yang kita alami dalam film. Nah, pada kesempatan ini, rahmat yang kita mohon saat kita nonton film Ignacio de Loyola ini, saya membagi ada dua rahmat. Rahmat pertama itu untuk mereka yang lansia, lalu yang kedua itu untuk mereka yang belum lansia. Bagi mereka yang lansia, ini rahmat yang dimohon, mohon rahmat belajar dari Santo Ignatius agar mampu berdamai, mengintegrasikan diri, dan menerima kehidupan yang telah dijalani dan mensyukurinya. Serta kemudian menyadari dan menerima dengan damai dan gembira perutusan baru yang dipercayakan kepada Tuhan. Itu bagi mereka yang lansia. Sementara bagi mereka yang belum lansia, belajar dari rahmat yang dimohon, belajar dari Santo Ignatius agar mampu memahami lansia dalam keluarga atau komunitasku dan tergerak untuk membantu mereka berefleksi, berdamai, mengintegrasikan diri dan menerima kehidupan yang telah dijalani, mensyukurinya serta kemudian menyadari dan menerima dengan damai dan gembira perutusan baru yang dipercayakan kepada Tuhan. Oke, ya itu pengantar dari saya dan dalam 2 hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengikuti 5 langkah doa ini dan nanti rahmat yang dimohon adalah ini. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Marwan atas pengantar yang diberikan. Eh, ada satu pertanyaan di chatbox dari Pak Rudi Genter. Apakah menuliskan autobiografi spiritual memang harus dengan cara tindakan menulis di atas kertas? Atau boleh mengetik di komputer atau bahkan misalkan boleh merekam suara dengan handphone audio gitu ya. Yang penting ada cerita dan narasi. Bisa, tentu saja bisa dengan komputer, bisa merekam dengan audio, bisa. Prinsipnya ketika dicatat ini nanti ada kesempatan yang lebih mudah atau kita lebih mudah untuk melihatnya kembali, begitu ya. Dan oke, ini boleh juga cerita narasi audio, tapi mungkin juga nanti setelah itu baik juga kalau ditulis ya, diketik atau ya kita punya software sekarang bisa menuliskan itu. Intinya dengan mudah kita bisa melihat kembali itu. Oke, terima kasih Romo Marwan. Pak Rudi, apakah jawabannya cukup membantu atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, terima kasih, Pater. Yang penting bisa direview atau dibaca ulang. Karena kalau tidak ada record atau tulisan memang lupa. Ya. Terima kasih. 4 kali. Oke, terima kasih. Sama seperti Pak Rudi, misalkan Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, silakan menyampaikan di kolom chat atau bisa raise hand. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya tentang apa yang paparan yang barusan disampaikan oleh Romo Marwan. Misalkan, oh ya, silakan Ibu Teresia Tristini. Mau tanya, ukuran lansia tuh umur berapa sih ya sebenarnya?
Wah, untuk tahun saya kira ada macam-macam macam-macam yang memberikan kriteria ya undang-undang ada. Saya tidak 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 belum melihat itu, tetapi pada prinsipnya kalau mengikuti kerangka yang Weda tadi adalah ya saat-saat orang memang sudah saatnya untuk eh, mulai mengambil jarak dari tugas-tugas sehari-hari dan juga mungkin memang secara fisik itu sudah ada keterbatasan gitu. Gitu. Ya, itu dari Yuliana ada penjelasan itu bisa dipakai. Oh ya, lansia muda, lansia madya. Ada banyak approach ya. Ada juga yang usianya masih muda tapi sudah berasa lansia. Nah, itu jadi kriterianya memang abu-abu. Tapi bagi bagi saya pribadi hal itu tidak perlu jadi satu kekhawatiran. Oke, baik, terima kasih Romo Marwan. Saya ingin menyampaikan beberapa tatip sebenarnya saya agak terlewat ini. Jadi ya mohon tadi kan ada beberapa peserta yang suaranya bocor, jadi tolong di mute karena mengganggu kelancaran atau beberapa peserta yang lain jadi tidak nyaman, juga mengganggu fokusnya pembicara. Kemudian, nah tadi kan sudah disampaikan oleh Romo Marwan bahwa kita sebentar lagi akan menyaksikan bersama paruh pertama putaran eh, film dari Ignacio de Loyola. Ada beberapa langkah yang perlu disampaikan. Ini saya tayangkan ulang. Tadi ada pertanyaan apakah materi akan dibagikan? Ya, materi akan dibagikan. Jangan khawatir. Saya mau share ulang. Ini ada mata kontemplasi menggunakan film. Jadi kita diundang untuk melakukan 5 langkah doa. Melakukan persiapan, ya sebentar lagi kita akan mulai. Jadi saya mengundang Bapak Ibu eh, posisi duduknya atau ya mungkin sedang deprok di lantai, pokoknya senyaman mungkin dan bisa berkonsentrasi. Pastikan tidak ada gangguan dari lingkungan, dari keluarga atau dari orang yang lalu lalang yang mengganggu fokus Bapak Ibu. Kemudian kita mohon doa pembukaan, mohon rahmat. Tadi rahmatnya sudah disampaikan oleh Romo Marwan. Ada rahmat yang dimohon untuk lansia, untuk belajar dari Santo Ignatius agar mampu berdamai, dan seterusnya. Saya sudah post di chat box. Rahmat yang belum lansia, ini untuk generasi muda, bisa belajar dari Santo Ignatius agar mampu memahami lansia dalam keluarga dan komunitasku, dan tergerak untuk membantu mereka. Kemudian perjalanan, ya ini teks doanya. Eh, Nomor 4 ini dalam 5 langkah doa, isinya adalah filmnya. Kita menyaksikan bersama filmnya. Kemudian nanti kita masuk ke dalam bagian percakapan. Ini percakapan maksudnya kita hening sejenak, mengendapkan apa yang kita sudah saksikan bersama. Kemudian kita melihat pengalaman apa yang muncul. Ya. Nah, saya sudah terakhir nanti kemudian kita endapkan sebentar, kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Selama menyaksikan film Santo Ignatius de Loyola, saya undang Bapak Ibu dengan panduan satu pertanyaan panduan yang untuk direfleksikan. Kisah indigo mana yang sesuai dengan kondisi senjaku saat ini? Mengapa? Apakah ada dorongan yang muncul? Jadi selama menyaksikan film nanti sejam ke depan sambil diingat-ingat rahmatnya apa, kemudian kisah indigo mana yang sesuai dengan kondisiku saat ini. Mengapa? Oke. Dengan memikirkan itu, apakah ada dorongan-dorongan yang muncul?
Oke, nanti teks panduan refleksi ini saya pindahkan ke kolom chat box dulu deh. Sebentar ya. Saya kembali lagi ke sini. Kemudian ada tata tertib. Nah, Mungkin sedikit ini Robin dan kawan-kawan. Nanti untuk mulai kontemplasinya silakan dipimpin ya dengan 5 langkah tadi. baik. Bapak, Ibu, baik kita akan segera Ya, memasuki latihan doa kita berkontemplasi menggunakan film. Film yang akan digunakan Ignacio de Loyola. Saya undang Bapak Ibu untuk memastikan posisi duduknya, apakah sedang duduk di kursi, duduk di meja, bisa dengan fokus mengikuti. Kemudian bisa juga woro-woro dulu ke orang-orang sekitar, untuk 1 jam ke depan saya ingin berkonsentrasi, tolong jangan diganggu. Nih, saya juga di ruang kerja saya udah minta anak-anak untuk jangan lalu lalang jedor-jedor pintu gitu ya. Itu cukup mengganggu. Baik, kalau semuanya sudah siap, baiklah kita mengawali doa kita. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, aku mohon rahmat agar dapat mengarahkan seluruh diriku kepadamu. Sehingga segala yang kulakukan demi pujian dan pengabdian kepada Allah. Aku mohonkan agar pengalaman Inigo yang melalui masa pertobatannya dengan segala harapan-harapan keduniawiannya, kemudian engkau patahkan untuk memanggilnya menjadi seorang tentara, tapi bukan tentara duniawi, tapi tentaramu sendiri. Kami mohonkan ya Tuhan, semoga dalam mengikuti perjalanannya, kami bisa merefleksikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menemukan makna-makna yang Engkau undang untuk kami pahami, yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami bisa ambil teladannya, dan kami bisa lakukan dan bagikan dalam tindakan kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami kepada orang-orang di sekitar. Dan kami mohonkan rahmat-Mu agar kami bisa belajar dari Santo Ignatius, mampu berdamai, mengintegrasikan diri, menerima kehidupan yang telah dijalani, dan mensyukurinya, serta kemudian menyadari dan menerima dengan damai dan gembira keputusan baru yang dipercayakan oleh-Mu sendiri. Bagi kami yang merupakan perwakilan generasi muda, kami mohonkan agar kami dapat belajar dari Santo Ignatius, agar mampu memahami lansia dalam keluarga atau komunitasku, dan tergerak untuk membantu mereka berefleksi, berdamai, mengintegrasikan diri, menerima kehidupan yang dijalani, mensyukurinya, serta kemudian menyadari dan menerima dengan damai dan gembira keputusan baru yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati film yang akan kami refleksikan bersama. Jadi saya mohon kepada tim streamer untuk dapat